Nih caranya gimana? Syarat tobat itu diterima ada 3 syaratnya. Yang pertama, melepaskan perbuatan maksiat. Kalau memang dia suka bermaksiat, berhenti dari maksiatnya pada detik waktu itu juga. Yang pertama. Kalau suka maling, berarti malingnya berhenti ya. Kalau suka korupsi, berarti korupsinya berhenti. Itu namanya tobat ya. Kalau korupsi 1 juta, sedikit 1 juta mah nggak mau ya. Giliran ditawarin korupsi 100 juta mau ya. Itu berarti beda ya. Harusnya korupsi mau 1 juta mau 100 juta tetap ditolak ya. Nah, kalau memang perbuatan maksiatnya masih jalan, harus berhenti dulu dari perbuatan maksiat. Itu namanya tobat. Wayandama 'alaiha fil madi min haitsu kauniha maksiatan. Harus menyesal dalam hati. Ya Allah, kemarin saya ya menyesal hanjakal ya, waktu muda masih suka begini, waktu muda masih suka berbuat dosa, masih suka ninggalin kewajiban ya. Itu namanya menyesal ya. Yang ketiga, wayazama ala yauda ilaiha ya. Harus ada niatan dalam hati untuk tidak lagi kembali kepada kemaksiatan ya. Saya berniat dalam hati tidak akan lagi berbuat dosa. Itu namanya azam dalam hati. Itu syarat tobat ada 3. Kalau misalkan kesalahannya sesama manusia, berarti tambah 1. Contoh ya, suka mukul, kita belum minta maaf, berarti minta maaf ya sama orang. Ya, maafin ya, saya suka mukul, saya suka nyubit, atau saya suka ngomongin, atau saya suka jengkel, atau saya suka marah-marah, maafin ya. Nah, itu kalau kepada sesama manusia. Atau misalkan, punten ya, saya suka nyolong di warung, misalkan ya, yang punya warung ya, nggak ketahuan nyolong apa, roti ya, berapa, 1 nyolong nyama, tapi setiap hari ya. Jadi kalau memang ada hak orang lain yang kita ambil, coba tanya, saya pernah ngambil ini, kira-kira dimaafkan atau harus diganti? Kata si nggak apa-apa lah, kalau rotinya 1 mah nggak apa-apa ya, dimaafkan saja. Tapi gimana kalau satunya setiap hari, udah ada 3 bulan mah ya, ngambil roti, ngambil dagangan orang ya. Nah, wayahnya itu mah harus dibayar. Berapa duitan? 100.000. Ya udah dibayar 100.000. Nah, itu namanya mengembalikan hak orang lain, berarti itu tobat berarti namanya ya. Dan besok jangan mengulangi lagi gitu ya. Jadi kalau ada hak sesama manusia yang belum dibayar ya, atau masih ada sesuatu yang belum dimaafkan, cepat-cepat minta maaf dan minta dilubar ya. Lebaran cepat-cepat diluluskan atau diloloskan ya, dihampura. Itu pertaubatan supaya gampang nanti matinya ya, matinya gampang, nanti malaikat juga gampang, pelan-pelan itu nariknya ya. Kan malaikat wan naziati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha. Ada yang orang matinya ditarik diulur lama itu ya, berhari-hari itu sakitnya ditarik. Ada yang orang sekaligus didudut ya, ditarik itu matinya, itu matanya sampai melotot ke belakang ya. Tapi kalau orang yang Islam, orang yang soleh, itu pelan-pelan ditariknya ya, pelan-pelan, matinya juga tersenyum sambil melihat surga gitu ya. Jadi amal ibadah kita selama hidup itu akan menentukan ketika kita nanti mati ya, ketika dicabut. Makanya sebelum ya hatta yugorgir, sebelum napas atau nyawa sampai di tenggorokan itu tobat masih diterima. Sekarang masih diterima ya, silakan banyak istighfar tobat. Tapi kalau sudah ngap-ngapan ya, itu nyawa sudah ada di tenggorokan, udah itu udah ngap-ngapan ya, udah ngorok, itu udah meninggal Bu ya. Itu udah susah, nggak mau tobat juga susah ya. Kan Firaun juga tobat ketika sudah mau tenggelam. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi ternyata udah mau tenggelam, dia baru tobat, maka tobatnya tidak diterima gitu ya. Oh ya enggak. Jadi kalau sudah di tenggorokan ya, sudah mau mati, maka itu tidak akan diterima gitu ya Mas. Maka mumpung masih hidup, mau ngomong juga susah ya, mau ngomong, mau wasiat tuh ya, masih ada harta yang belum dibagikan, itu susah ngomongnya ya. Jadi harus dimulai dari sekarang, kita perbanyak bertaubat ya. Wa ayyulazima taqwallah ta'ala fi jami' ahwali ya, az-zahira wal batina fa innallaha yuhibbul muttaqin ya. Jadi banyaklah tobat. Kalau di ayat lain di surah Nuh itu sama ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Nanti pertama yursilis sama alaikum midrara,
bakal dikirim hujan. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal, bakal dibanyakin hartanya. Yang ketiga, itu bakal dibanyakin anaknya, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Ya, anaknya, anak yang belum punya anak sama dibanyakin anaknya. Anak itu bisa anak kandung, bisa anak murid, bisa anak asuh, ya banyak anak mah, bisa anak angkat dan lain-lain, ya. Pokoknya sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Ya, termasuk doa dari seorang anak. Anaknya itu secara umum, ya tidak harus anak kandung. Jadi banyak fungsi istighfar, ya. Semua hajat kita bakal diberikan, ya. Tapi syaratnya satu, jangan pernah melakukan perbuatan dosa, ya. Nabi Adam kan bebas ya, makan apa aja di surga. Syaratnya apa? Satu, jangan dekati pohon ini. Artinya apa? Jangan dekati dosa. Manusia hidup di dunia bebas, mau ngapain aja, ya. Mau makan apa aja bebas, ya. Mau gimana aja pokoknya bebas. Tapi jangan berbuat dosa, itu aja, ya. Jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa itu akan menghalangi dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, gitu. Jadi kalau memang yang disebutkan jaranglah ya orang bertaubat dari hal-hal yang tadi, yang itu yang dosa-dosa besar. Tapi biasanya dosa-dosa yang dianggap ya seperti marah, emosi, itu juga sama, yaitu perbuatan dosa. La tagdob walakal jannah, jangan marah nanti bagimu surga. Kan di surah Ali Imran juga sama, ciri orang yang bertakwa, satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang dan susah, ya. Senang susah dia tetap masih mau ngasih, mau berinfak, ya. Sedekah subuh ya jalan terus walaupun 5.000 rupiah, itu namanya berinfak, ya. Kemudian wal kaziminal ghaiza, bisa menahan amarah, itu salah satu orang yang bertakwa. Karena marah ini, ya, itu Nabi Yunus aja ninggalin umatnya dalam keadaan marah, baper, itu Nabi Yunus dimasukkan ke dalam mulut ikan, ya. Nabi Yunus mendapatkan 3 kegelapan, 1 gelap malam, 2 gelapnya lautan, ketiga gelapnya perut ikan, ya. Itu gelapnya luar biasa, ya. Di dalam laut kan gelap, apalagi dalam keadaan malam, apalagi di dalam perut ikan, itu 3 kali gelap, ya. Kalau mati lampu ngeraba-raba, ya, itu gelapnya masih kelihatan, tapi itu mah gelapnya ireng, ya, ireng hitam legem, ya. Itu gelap di dalam perut ikan, malam dalam lautan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Itu, ya. Karena Nabi Yunus apa? Ninggalin umatnya dalam keadaan marah, ya. Jadi jangan pernah ninggalin anak sama suami dalam keadaan marah. Nanti di jalanan disusahin, ya. Coba kayak Nabi Yunus. Ini mah kesel sama suami sama anak, bodo amat. Masak belum, apa belum, rumah berantakan, tinggalin, ya. Kemana jalan-jalan? Wah, itu nanti kayak Nabi Yunus, ya. Apa dibikin susah, nggak tahu dimasukin ke dalam apa, nggak tahu tuh, gorong-gorong, ya, mungkin, ya. Ya, pokoknya jangan sampai marah, ya. Marah meninggalkan tadi. Kalau kita, ya, meninggalkan keluarga dalam keadaan marah, itu jangan, ya. Seperti mana Nabi Yunus meninggalkan umatnya dalam keadaan marah, malah Allah masukkan ke dalam perut ikan, gitu, ya. Jangan, ya. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Tuh kan buluduk, ya. Wal afina 'anin nas, kalau ada orang yang suka berbuat salah sama kita, ya, ada orang ngeselin, ya, ada orang ngejengkelin, menghina, menfitnah, ya, ngatain atau nyindir-nyindir, ya. Udah, wal afina 'anin nas, maafkan saja, ya. Sebelum tidur itu maafkan. Gimana bilangnya? Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Gitu bilangnya. Ya, jadi lepaskan semuanya. Jadi enteng, ya. Mau mati malam itu juga nggak apa-apa, sebab sudah memaafkan semua kesalahan orang lain, ya. Kalau kita pingin dimaafin sama orang lain, maka kitanya harus memaafkan, ya. Ini mah saking jengkelnya, ya, nggak mau, pokoknya saya maafin dia, ya, saking sakit hatinya, ya. Itu namanya dendam. Kalau orang sudah punya dendam, ya, nggak tahu, hidupnya tersiksa, ya. Jangan sampai kita punya dendam dengan orang lain. Nggak apa-apa kecewa sama orang lain, ya. Nggak apa-apa, nggak mau berteman lagi, nggak apa-apa, ya. Yang penting harus dimaafkan dulu, ya. Cukup tahu aja, saya mohon maaf, ya, nggak mau berteman lagi dengan si itu mah suka nipu, ya, atau si itu mah mulutnya suka menyakitkan hati, ya. Nggak apa-apa kalau nggak mau main lagi, yang penting kitanya sudah memaafkan dulu, ya. Nggak apa-apa yang dulu mah saya maafkan, ya, tapi, ya, saya mau cari aman saja, ya. Saya nggak mau sakit hati lagi, saya nggak mau ditipu lagi, saya nggak mau jengkel lagi, saya mau berteman dengan orang-orang yang bahagia, ya.
Jadi hanya berteman dengan orang yang bahagia. Jadi kalau berteman sama orang yang bahagia kan enak ya, kumpul-kumpul, makan, ketawa-tawa. Nah itu salah satunya ya, supaya ya supaya hidup ini yang penting bahagia. Kuncinya kalau bahagia, rizki gampang masuk ya. Kalau bahagia mah rizki gampang masuk, tapi kalau cemberut, bete, marah, kesel, ya itu rizki asalnya mau masuk juga nggak jadi masuknya ya. Gitu. Jadi kunci rizki datang adalah bahagia. Termasuk ciri orang ahli surga adalah selalu dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi manusia-manusia yang senang ya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dari segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.